Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang subjek pemungutan PPN. Nah, kalian tahu nggak sih siapa saja subjek pemungut PPN tersebut? Nah, subjek pemungut PPN ada dua. Yang pertama ada PKP atau pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak. Lalu yang kedua adalah pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Jumlah peredaran bruto tadi merupakan jumlah keseluruhan penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Pengusaha kecil diperkenalkan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu jangka waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN dan PPNBM bagi PKP. Untuk jangka waktu pembayaran ditetapkan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah akhir bulan berikutnya. Sedangkan untuk jangka waktu pelaporan ditetapkan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah akhir bulan berikutnya. Perbedaan antara pembayaran dan pelaporan adalah pembayaran harus disampaikan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Selanjutnya di subbab ketiga adalah kewajiban PKP. Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kewajiban, antara lain yang pertama adalah melaporkan usahanya. Artinya, PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP jika sudah memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Yang kedua adalah memungut PPNBM dan PPN yang terutang. Selanjutnya yang ketiga adalah menyetorkan PPNBM dan PPN yang masih harus dibayar jika PK atau pajak keluaran lebih besar dari PM atau pajak masukan yang bisa dikreditkan. Lalu yang keempat adalah melaporkan ke dalam SPT masa PPN. Yang dilaporkan apa sih? Yang dilaporkan adalah penghitungan kewajiban perpajakannya. Lalu yang terakhir adalah menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP atau barang kena pajak atau JKP, yaitu jasa kena pajak. Pada subbab keempat, kita akan membahas tentang syarat penyerahan yang dikenai PPN. Sesuai Undang-Undang PPN dan PPNBM dalam perubahannya yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menyebutkan bahwa suatu penyerahan akan dikenai PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif. Nah, syarat-syarat kumulatifnya apa aja sih? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang kena pajak atau BKP dan atau JKP atau jasa kena pajak yang diserahkan merupakan barang kena PPN dan atau jasa kena PPN. Yang kedua adalah penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku perundang-undangan pabean, meliputi darat, perairan, lapisan udara di atasnya, lalu tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dan yang terakhir adalah penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan usaha. Untuk transaksi yang tidak memperhatikan subjek atau pelaku transaksi, berarti siapapun yang melakukan transaksi akan dikenai PPN. Contoh dari transaksi ini adalah impor, lalu ada pemanfaatan BKP atau JKP dari luar pabean, dan kegiatan membangun sendiri atau KMS. Ketiga penjelasan yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi merupakan syarat untuk transaksi PPN pada umumnya yang biasa dilakukan pengusaha dalam lingkup usahanya. Dengan demikian dapat disimpulkan hampir semua transaksi bisnis yang melibatkan ketiga syarat tersebut akan dikenai PPN, kecuali jika diatur secara khusus.
Nah, contoh transaksi yang diatur secara khusus apa aja sih? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan membangun sendiri. Maksudnya, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan membangun usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Kegiatan membangun sendiri dijelaskan dalam pasal 16C Undang-Undang PPN. Lalu yang kedua adalah penyerahan BKP atau barang kena pajak aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Namun dalam konteks sepanjang pajak masukan yang dibayar saat perolehannya dapat dikreditkan. Hal ini tertuang dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Berikut tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami atau kelompok 6 mengenai subjek pemungutan PPN. Kami sadar masih terdapat banyak kesalahan dalam presentasi kami tadi. Untuk itu kami akan menerima dengan sangat baik kritik dan saran yang akan masuk atau diberikan kepada kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.